Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khalid Dawam, pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Perguruan Islam An-Nurul Kasyaf atau yang lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Yaping yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Bekasi. Pondok pesantren ini didirikan sejak tahun 1968 hingga 69 dan resmi dibuka pada tanggal 20 Februari 1969 secara resmi memulai kiprahnya dalam bidang pendidikan di Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, seiring perjalanan waktu, pesantren ini telah memiliki banyak bidang-bidang atau unit-unit pendidikan dari mulai tingkat dasar. Di sini ada Raudhatul Atfal atau taman kanak-kanak, kemudian ada madrasah ibtidaiyah, kemudian ada madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Di sisi lain ada juga program IPA-nya di SMP dan SMA Yaping, dan diakhiri dengan tingkat program sarjana S1 di Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi atau yang sering dikenal dengan nama INISA Tambun Bekasi. Secara perjalanan pondok pesantren ini telah berganti kepemimpinan selama 4 kali. Yang pertama, sejak awal didirikan pesantren ini dipimpin oleh almarhum Al-Wafullah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Dawam Anwar bin Haji Anwar atau yang sering dikenal dengan Kiai Dawam Anwar. Beliau adalah alumni dari pesantren Tebu Ireng yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Adab ya UIN Syarif Hidayatullah. Setelah selesai mendapatkan gelar sarjana, lalu kemudian beliau diamanati dan diminta untuk mendirikan pesantren di sini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bantuan dari seluruh tokoh masyarakat Tambun, pesantren ini bisa berdiri. Di wilayah Tambun ini pernah ada sekolah agama, namun telah lama tidak aktif. Karena itu dibutuhkan tokoh yang bisa menghidupkan kembali pendidikan agama di wilayah Tambun, khususnya Tambun Selatan ini. Dan dipilihlah Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Dawam Anwar bin Haji Anwar. Beliau memimpin hingga tahun 2003, karena di akhir tahun 2002 itu beliau sudah menderita sakit, dan akhirnya Allah yarham, beliau dipanggil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal tahun 2003, tepatnya pada tanggal 27 Januari tahun 2003. Lalu kemudian pesantren ini dipimpin oleh Ibunda Hajah Nur Haidah Abdillah, istri dari Al-Maghfurlah Kiai Dawam. Beliau adalah alumni dari pondok pesantren Seblak yang alhamdulillah memimpin pesantren ini selama 5 tahun. Lalu kepemimpinan diserahkan kepada paman saya yang bernama almarhum Ustadz Abdul Fattah Yasin Anwar. Beliau tidak lama memimpin pesantren ini, kurang lebih hanya sekitar 7 bulan, ya, nggak sampai 1 tahun. Setelah itu oleh Dewan Pembina, waktu itu adalah kakek saya Al-Maghfurlah Haji Abdillah, kepemimpinan diserahkan kepada saya mulai tahun 2008 hingga hari ini. Alhamdulillah, pesantren ini bisa berjalan seiring waktu meskipun sudah lama ditinggal oleh pendirinya. Nilai utama yang dijaga di dalam pesantren Yaping ini adalah pemahaman dan juga pelaksanaan pengejawatahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pesan yang begitu kuat dari pendiri Yaping bahwa Yaping harus menjadi salah satu benteng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, jika melihat sejarahnya pun bahwa Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bekasi yang katanya dulu pernah ada, tapi kemudian kondisinya
hidup juga tidak, mati juga tidak. Dalam artian kondisinya stagnan, tidak berjalan. Kemudian hidup kembali dengan hadirnya Al-Mahfurlah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Doom Anwar. Yang paling utama dari pesantren ini adalah kita berusaha menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Selain dari apa yang juga dititipkan oleh Al-Mahfurlah Kiai Dawam, bahwa pesantren Yaping ini juga harus fokus kepada pendidikan bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab itu sendiri. Alasan yang paling utama kenapa Yaping ini harus menjadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah, karena apa yang kami yakini, terutama yang diajarkan oleh guru-guru kami, khususnya Al-Mahfurlah Kiai Dawam, bahwa Islam itu adalah agama yang ramah. Islam itu membawa kasih sayang. Islam membawa kebahagiaan untuk siapapun yang memeluknya, dan itu adalah salah satu tuntunan Islam yang terus diabadikan dan dilanjutkan oleh para pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Di sisi lain sudah banyak pemahaman agama lain, dalam artian pemahaman tentang Islam yang berbeda, yang akhirnya justru menjadi titik tolak dari perpecahan di dalam masyarakat. Karena itulah kami diamanati dan juga ditugaskan untuk terus mengawal agar kita betul-betul bisa memberikan contoh bagaimana seorang muslim menjadi orang yang menyenangkan, yang membahagiakan untuk orang lain, khususnya kepada sesama muslim sendiri. Dan itu insya Allah adalah apa yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kami dalam Ramadan ini melaksanakan kegiatan yang sudah seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya. Memang ada sedikit perubahan. Dulu ini pesantren Yaping itu menganut tahun ajaran Hijriyah. Makanya jadi kalau bulan suci Ramadan itu sebetulnya kami sudah selesai semua kegiatan, sehingga Ramadan itu kemudian kita hanya diisi dengan pengajian kitab kuning biasa. Namun kemudian beberapa tahun yang lalu ada perubahan kebijakan, pesantren Yaping akhirnya beralih kepada tahun ajaran Masehi, mengikuti pemerintah. Ya, kalau demikian berarti di bulan suci Ramadan sekarang kita masih ada kegiatan belajar mengajar yang resmi di pagi hari, lalu kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengajian kitab-kitab kuning dari mulai sekitar jam-jam 11 itu sudah mulai ngaji kitab sampai sore ya. Dan juga di malam hari juga sama ada pengajian kitab kuning. Di sisi lain juga kita juga tetap menghimbau dan juga menggerakkan anak-anak untuk terus berdekatan dengan Al-Quranul Karim, sehingga kegiatan-kegiatan tadarusnya itu terus dilaksanakan di setiap waktu-waktu kosong, di sela-sela dari kegiatan belajar pengajian kitab kuning tersebut. Selama Ramadan ini ada yang pertama, kalau masalah fikihnya udah pasti Fathul Qorib, Fathul Mu'in udah pasti dibaca. Kemudian juga ada kitab hikamnya juga dibaca ya. Kemudian ta'limu ta'lim, ada kitab-kitab tasawuf juga ya. Intinya yang kitab-kitab yang selama ini kita baca di luar Ramadan, di Ramadan ini adalah salah satu proses dan salah satu kesempatan untuk menghatamkan kitab-kitab tersebut. Karena itu seperti kitab tafsir Jalalain misalnya, Jawahirul Bukhari, Tajridus Shorih, yang diajarkan juga di selain Ramadan. Di Ramadan ini pengajiannya dipercepat ya, diharapkan walaupun misalnya tidak hatam, tapi mudah-mudahan ya akan bisa mendapatkan lebih banyak santri bisa membaca dari kitab-kitab tersebut. Ya, di sisi lain tadi ditambahkan misalnya dengan Mukhtasar, Ihya dan lain sebagainya, itu sebagai pelengkap dari pengajian-pengajian yang ada. Jadi pesantren Yaping ini seperti yang tadi saya ceritakan di awal, bahwa didirikan pertama kali itu justru atas inisiatif dari masyarakat yang melihat pondok pesantren ataupun lembaga pendidikan agama di Tambun ini sangat-sangat dibutuhkan.
meskipun sudah pernah ada sekolah agama tapi kemudian tadi keadaannya tidak berjalan. Jadi sejak awal memang harapan besar dari masyarakat Tambun agar Yaping ini bisa menjadi pedoman bagi mereka. Oleh karena itulah hingga hari ini pun alhamdulillah santri-santri di pesantren ini lebih didominasi oleh masyarakat yang ada di sekitar pesantren ini. Ya, ada dari Tambun, ada dari Cibitung, Cikarang, Bekasi dan lain sebagainya. Meskipun ada juga santri yang berasal dari tempat-tempat yang lebih jauh ya. Ada santri yang dari Sumatera juga ada ya. Kebetulan juga dari Madura juga cukup banyak, meskipun rata-rata sudah tinggal di Bekasi juga. Hubungan dengan masyarakat sekitar sejauh ini berjalan dengan cukup baik dan saling menguntungkan ya. Di sisi lain mereka juga sangat terbantu dengan adanya pesantren ini karena mereka merasa lebih mudah untuk mendapatkan guru, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, ini kami sering menyebar guru-guru kami untuk menjadi pembicara-pembicara ataupun yang memberikan pengajian-pengajian di sekitar masyarakat Tambun ini. Dan alhamdulillah bukan hanya dalam bidang pendidikan, hubungannya juga selama ini juga terjalin dalam hal-hal yang lain juga ya, dalam kemasyarakatan itu. Jika mereka membutuhkan atau kami membutuhkan, kami saling membantu dengan masyarakat sekitar, hubungannya harmonis, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini terus berjalan ya, tidak ada kendala ke depannya. Bulan suci Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita karena begitu istimewanya, membawa berbagai keistimewaan, dan sudah pasti apapun yang kita laksanakan di bulan suci ini akan menjadi sesuatu yang istimewa, khususnya buat diri kita sendiri. Karena itu saya rasa akan sangat sayang apabila kita melewatkan kesempatan bulan Ramadan yang istimewa ini jika kita tidak mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Khususnya yang paling utama adalah banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini sangat istimewa, sebuah mukjizat yang paling istimewa dari Rasulullah SAW. Al-Quran juga diturunkan juga pada bulan suci Ramadan, jadi punya hubungan yang begitu istimewa antara Al-Quran dengan bulan suci Ramadan. Kami menghimbau kepada kita semuanya agar mari kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk berdekatan dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya tetapi juga mungkin sekaligus kita berusaha untuk memahami apa yang dikandung oleh Al-Quran itu, baik itu melalui terjemah maupun melalui tafsir-tafsirnya. Yang kedua, kesempatan Ramadan ini juga tentu saja kita harus isi dengan berbagai amal-amal soleh yang mampu kita laksanakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memaksa hamba-hambanya untuk berbuat sebanyak-banyaknya, tetapi Allah memberikan kesempatan kita untuk berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya rasa mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang baik buat kita. Amal-amal soleh yang kita laksanakan semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa gunakan Ramadan ini untuk betul-betul bisa menambah wawasan kita terhadap agama Islam yang baik, yang benar, dan yang ramah, insyaallah. Sahabat pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan yang terbaik, dan kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah semoga ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Kami mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat pesantren bahwa untuk mendapatkan pemahaman agama yang utuh dan penuh, serta mendapatkan pemahaman agama yang baik, mari kita didik anak-anak kita di pesantren. Karena sekarang kondisi zaman sudah berbeda dengan saat kita masa lalu. Sekarang, zaman sekarang ini tantangan begitu besar, khususnya tantangan dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Mari kita bentengi anak-anak kita dengan pemahaman agama Islam yang baik dan benar, yang itu bisa membawa pengaruh yang positif terhadap perkembangan diri anak-anak kita kelak di masa yang akan datang.
Karena itu marilah bawa dan juga didik anak kita di pesantren-pesantren yang ada di seluruh masyarakat Indonesia ini. Semoga pesantren-pesantren itu bisa membuka jalan kepada anak-anak kita agar kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya, wabil khusus orang-orang yang bisa memahami agamanya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kepada para santri sekalian, agar Anda bisa menjadi orang-orang yang sukses, kita sudah sering membaca di dalam kitab ta'lim banyak sekali aturan-aturan ataupun persyaratan-persyaratan bagi santri agar menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama, khususkan niat kita hanyalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjalan dalam thalibul ilmi, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, namun kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tetaplah jaga etika dan sopan santun serta penghormatan dan penghargaan kita kepada guru dan orang-orang yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Ilmu adalah hal yang sangat istimewa, namun ridho dan restu dari guru itu jauh lebih istimewa dari ilmu itu sendiri. Jika kita semua mendapatkan restu dari guru, maka insya Allah Allah akan bukakan jalan yang mudah bagi hidup kita di masa yang akan datang. Dan wabil khusus juga jangan pernah lelah belajar, karena ilmu akan terus berkembang. Siapa yang tetap konsisten dan siapa yang istiqomah berjalan dalam jalan yang baik, khususnya dalam jalan thalabul ilmi, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan apa yang dia raih. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh, dia akan berhasil meraih apa yang dia cita-citakan. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.